Siap. Salam. Salam. Selamat siang anak-anak. Apa kabar hari ini? Baik. Masih semangat? Masih. Sekarang sudah jam 11 lewat. Masih semangat toh? Masih. Oke. Kalian sudah siap belajar semua kan? Siap. Sebelum kita belajar di siang hari ini, Ibu Guru minta kita awali dengan doa dulu. Ibu minta salah satu siswa untuk memimpin kita dalam doa. Ayo Novi. Bu Guru dan teman-teman semua, mari sebelum kita belajar, mari kita awali dengan doa, kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan karena Engkau telah menuntun kami dari sepanjang pagi ini mau sampai siang ini. Biasanya kami akan mulai pembelajaran bahasa Indonesia, mari Tuhan Yesus memberkati dari awal, pertengahan hingga berakhirnya dengan baik. Terima kasih Tuhan, haleluya, amin. Amin. Terima kasih Kakak Novi. Ya, seperti biasa, Ibu Guru akan mengecek kerapian dan kebersihan dulu. Silakan berdiri di tempat. Saling lihat, kira-kira sudah rapi semua atau belum? Semua sudah rapi? Ya, lihat di bawah kolong meja, jangan sampai ada sampah. Kalau ada bisa ambil dan buang di tempat sampah. Tidak ada? Ya, terima kasih untuk yang sudah piket hari ini, sudah bekerja keras untuk kondisikan ini kelas. Silakan duduk kembali. Sekarang Ibu Guru absen dulu ya. Siapa yang hari ini tidak masuk ke kelas? Litwina dengan Luis Tapahan. Litwina dengan Luis. Litwina kenapa? Sakit. Sakit. Ya, Luis? Luis disakit. Doh. Kita doakan teman-teman kita, Vina dan Luis, untuk mereka cepat sembuh dan boleh bergabung bersama kita belajar bersama. Oke? Ya. Ya. Hari ini kita akan belajar, ini pertemuan terakhir untuk bab yang pertama. Berarti materi hari ini masih berhubungan dengan materi di pertemuan minggu kemarin. Hari ini kita belajar tentang proyek membuat poster untuk mempromosikan produk pangan lokal. Yang di belakang bisa lihat, ini materi kita. Sebagai informasi bahwa sebentar setelah kita kerja tugas, karena ini pertemuan terakhir untuk bab ini, sebentar di terakhir kegiatan pembelajaran hari ini ada post-test. Jadi tolong simak baik-baik pembelajaran hari ini. Bisa? Ya, ini materi kita. Materi tentang proyek membuat poster untuk mempromosikan produk pangan lokal. Tujuan pembelajaran kita hari ini adalah peserta didik mampu merancang dan membuat poster dengan tujuan mempromosikan produk pangan lokal Indonesia dalam kelompok. Jadi hari ini tujuan pembelajaran tuh kalian disuruh untuk merancang produk dari pembelajaran di pertemuan awal. Jadi apa yang kalian pelajari di pertemuan awal itu yang kalian aplikasikan ini hari. Jadi sebentar ada tugas kalian membuat produk, yaitu membuat poster dari Canva. Ya, di sini ada pertanyaan pemantik. Ibu Guru mau bertanya dulu. Yang bisa jawab tolong jawab. Pernahkah kalian mencoba membuat poster untuk mempromosikan sesuatu? Pernah? Ya. Jika pernah, apa saja yang harus disiapkan? Ramal mau jawab. Yang harus disiapkan adalah menentukan tema dan siapkan alat dan bahan. Ya, terima kasih. Ramal bilang yang harus disiapkan adalah tentukan tema dan siapkan alat dan bahan. Yang berikut, jika kamu diminta mempromosikan produk pangan lokal Indonesia,
Kira-kira apa yang akan kalian tuliskan dalam poster? Gambar apa yang akan kalian letakkan dalam poster tersebut? Ini ada 2 jawaban. Ada yang bisa jawab? Oh, Obo, ya. Yang saya tulis dalam poster adalah kalimat-kalimat ajakan untuk mengkonsumsi pangan lokal, dan gambar yang saya letakkan adalah gambar-gambar pangan lokal. Baik, terima kasih. Ada lagi? Semua jawaban sama dengan Obo punya? Sama ya. Kita pindah di pertanyaan berikut. Di mana akan kalian letakkan poster yang akan kalian buat? Kira-kira di mana, Lola? Saya akan letakkan gambar atau poster di media sosial saya seperti Facebook, WA, IG, dan Twitter. Oke, terima kasih. Siapa lagi? Tidak hanya di media sosial, ada lagi? Ya. Saya akan letakkan poster yang saya buat di kelas dan di jalan-jalan. Dina bilang dia akan buat poster yang dia buat diletakkan di jalan-jalan dan juga di dalam kelas. Buat jadi mading begitu? Ya, terima kasih. Ya, untuk ini pelajaran sangat penting untuk kalian. Karena ini kalian bisa aplikasikan dalam kalian punya kehidupan sehari-hari. Misalkan esok lusa, kalau kalian sudah tamat dari sekolah ini, orang tua sudah minta maaf, sudah tidak sanggup lagi untuk biaya untuk perkuliahan, kalian bisa bikin usaha, dan usaha itu kalian tuangkan dalam sebuah poster. Misalkan kalian ada usaha buat kue, kalian buat poster dengan berbagai macam cara, kasih kata-kata persuasif banyak, maka orang ada di Kupang sana bisa tahu. Itu kalau kalian posting di media sosial. Kalau kalian taruh di jalan-jalan, tempel di jalan-jalan, berarti itu orang di sekitaran mereka ketika lewat mereka bisa baca dan mereka tahu kalau kalian ada buka usaha. Jadi Ibu Guru harap kalian semua bisa berpartisipasi dan mendengarkan materi hari ini dengan baik. Nah, sebelum kita lanjut, kita ice breaking dulu. Semua tegak di tempat. Ayo semangat dulu lah. Ice breakingnya, lakukan apa yang Ibu Guru buat, jangan lakukan apa yang Ibu Guru katakan. Kata kunci itu lakukan apa yang Ibu Guru buat, jangan lakukan apa yang Ibu Guru katakan. Bisa? Bisa. Oke. Kita mulai ya. 1, 2, 3. Coba pegang perut. Mario hampir salah. Coba pegang hidung. Coba pegang kaki. Bagus. Coba pegang telinga. Coba pegang siku. Terima kasih. Silakan duduk kembali. Kita lanjut. Ini kita sudah masuk dalam materi hari ini. Ibu Guru ada siapkan satu gambar di situ. Ini gambar apa? Poster. Ini gambar poster ya. Di sini kalian tolong amati baik-baik. Terus nanti kalian jawab pertanyaan yang ada. Sambil lihat soal di samping tuh. Ada bilang apa saja yang kamu temui pada poster di samping. Apa saja yang kamu temui pada poster di samping. Halo. Oh, Graciela ya. Yang kami temui pada poster di samping adalah jenis-jenis umbi yang merupakan jenis pangan lokal. Oke, terima kasih. Ada yang beda sama? Kita pindah ke pertanyaan berikut. Apa kira-kira yang diharapkan oleh pembuat poster kepada kita yang melihat dan membaca poster tersebut? Harapannya apa? Novi. Yang diharapkan oleh pembuat poster kepada kita yang melihat dan membaca poster tersebut adalah untuk mengenal jenis umbi-umbian beserta kandungan nutrisi, vitamin, dan karbohidrat. Oke, terima kasih. Ada yang beda? Chelsea beda. Mana? Yang diharapkan oleh pembuatan poster kepada kita yang melihat dan membaca poster tersebut adalah untuk mengonsumsi umbi-umbian yang menjadi pengganti nasi. Ya, terima kasih. Dari jawaban kedua teman kalian, isinya sama ya.
Yang ke berikut, di sini dia bilang sebutkan jenis-jenis pangan lokal yang merupakan sumber karbohidrat. Ini ada 5 jenis, bukan 4 jenis umbi-umbian nih. Kira-kira mana yang mengandung sumber karbohidrat? Victoria. Jenis pangan lokal yang merupakan sumber karbohidrat adalah singkong dan talas. Singkong dan talas. Di sini singkong tuh yang kalau kita di Alor nah bilang ubi kayu, kalau talas nah ini apa nih? Ubi keladi. Itu yang mengandung karbohidrat. Ini kita sudah mulai masuk di apa yang kita mau buat di hari ini. Siswa kelas 11 kurikulum Merdeka diajak berkreasi dalam merancang poster yang menarik dan informatif. Proyek ini bertujuan meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya produk pangan lokal. Di sini ada pertanyaan, mengapa kita harus memilih pangan lokal? Dengan memilih produk pangan lokal, kita bisa sekaligus mewujudkan kepedulian dan solidaritas kepada petani, nelayan, peternak, dan produsen bahan pangan lokal lainnya. Daripada kita membeli dari negara tetangga, lebih baik kita membantu menyejahterakan produsen pangan lokal di negeri sendiri. Jadi ini nih, karena kita sekarang terlalu disuntik dengan banyak-banyak informasi sehingga semua orang beranggapan bahwa kenyang tuh hanya bisa kalau kita makan apa? Nasi. Kenyang tuh hanya bisa makan nasi. Padahal itu yang tadi ubi, pisang, jagung itu juga bikin kita kenyang. Nah, minta maaf untuk kita yang ada di kota sini itu jarang mengonsumsi yang namanya pangan lokal ini. Kebanyakan kita punya orang tua kita yang ada, minta maaf, tinggalnya di kampung, itu yang lebih banyak mengonsumsi pangan lokal. Sehingga di kurikulum Merdeka untuk mata pelajaran bahasa Indonesia disuruh untuk kita kembali untuk mengingatkan kalau pangan lokal itu penting untuk kita punya kesehatan, penting juga untuk kita punya tubuh. Ya. Salah satu upaya dari sekian banyak upaya yang digunakan untuk memberitahu dan mengajak masyarakat untuk tetap mempertahankan pangan lokal adalah membuat poster. Poster yang menarik dan informatif dapat mendorong masyarakat untuk lebih mengenal dan mengonsumsi pangan lokal. Ya, di sini ada bilang poster yang menarik dan informatif. Ya, menarik dan informatif itu yang seperti apa? Itu yang sebentar Ibu Guru mau jelaskan di langkah-langkah. Mau menarik kalau kita harus pakai bahasa yang bersifat persuasif. Persuasif itu bagaimana? Mengandung ajakan. Ya, di sini ada langkah-langkah membuat poster yang baik dan efektif. Ada beberapa langkah yang secara umum, tapi karena waktu kita, jadi Ibu Guru ini sudah tentukan langkah, sudah buat langkah untuk yang hari ini kita mau kerjakan punya. Jadi ada 9 langkah yang Ibu Guru siapkan di sini. Langkah yang pertama itu membaca teks inspirasi. Langkah pertama dalam membuat poster adalah membaca teks yang akan menjadi inspirasi atau ide untuk poster tersebut. Teks ini bisa berupa artikel, laporan, atau informasi lainnya tentang produk pangan lokal yang ingin diinformasikan. Jadi langkah pertama yang sebentar kalian buat adalah kalian harus baca itu teks yang Ibu Guru sudah sediakan untuk kalian. Setelah baca, kalian mulai tentukan, memilih dan menyusun kalimat. Kalimat di sini nih, itu bilang kalimat yang harus singkat dan padat dan mempersuasif. Singkat dan padat di sini maksud tuh gunakan kalimat yang jelas dan langsung pada dia punya inti. Jadi misalkan sebentar di LKPD ada teks, kalian harus ambil kira-kira pokok permasalahan dari itu teks itu apa.
Itu yang kalian ambil, tapi kalian pakai bahasa yang singkat, padat, jelas. Jangan pakai bahasa yang ada dia punya makna ambigu. Satu kata tapi ada mengandung 2 atau 3 pengertian. Itu tidak boleh. Terus tadi dibilang harus menggunakan bahasa yang mempersuasif dan menarik. Mempersuasif itu yang tadi kalian bilang bahasa ajakan itu. Terus harus menarik. Di sini ada contoh nih. Coba sagu asli Papua, sumber karbohidrat yang lezat dan bergizi. Misalkan lagi ada bilang, kenyang tidak harus nasi, coba pangan lokal. Dari situ saja orang sudah baca. Ketika orang lihat, orang baca, oh ternyata kenyang ini tidak hanya kita makan nasi, kita bisa konsumsi ini. Jadi kalian yang bikin bahasa bagaimana supaya waktu orang baca, orang sepintas lihat baca, oh orang langsung mengerti. Jangan buat orang berhenti lama-lama untuk baca kalian punya poster yang ada. Itu maksudnya seperti itu. Yang berikut, yang ketiga adalah kita menyertakan gambar yang sesuai. Gambar yang sesuai di sini adalah, misalkan kalian membuat poster tentang kalian ada mau kasih tahu di orang-orang tentang beras hitam dari Pantar. Tujuan kalian adalah beras hitam dari Pantar, tapi di situ ada gambar beras yang putih. Itu sudah tidak sinkron dengan kalian punya judul. Dia bilang gambar adalah elemen paling penting dalam poster. Gambar yang relevan dan menarik perhatian seperti gambar produk pangan lokal yang ingin dipromosikan atau suasana pemasaran. Pastikan gambar tersebut berkualitas tinggi dan mendukung pesan yang ingin disampaikan. Jadi gambar tuh usahakan gambar kasih besar tapi jangan melebihi tulisan. Pokoknya pas-pas. Langkah yang keempat, itu memilih jenis huruf. Pilih jenis huruf yang jelas dan mudah dibaca. Pastikan ukuran huruf cukup besar agar dapat dibaca dari jarak jauh. Huruf tebal untuk judul dan huruf biasa untuk informasi tambahan. Huruf tebal untuk judul, huruf biasa untuk informasi tebal. Ingat baik-baik. Semoga sebentar presentasi kerja diskusi tidak ada yang salah. Yang kayak berikut, dia bilang menggunakan warna yang menarik. Tidak boleh menggunakan warna yang tidak menarik atau ke warna-warna gelap begitu. Tidak match, kalau kita bahasa sehari-hari bilang tidak matching dengan teks. Biasa misalkan ke padi ada warna apa? Hijau, kok kuning? Kuning, dia punya kulit kuning. Hijau juga bisa karena daun padi itu warna hijau. Pokoknya sesuaikan dengan apa yang kalian mau buat. Semangat dulu kok. Yang keenam, memilih media pembuatan. Nah, memilih media pembuatan. Di sini ada 2. Bisa secara manual, bisa juga dengan digital. Ya. Manual tuh yang kayak lukis di karton gambar ya. Lukis berarti pakai apa? Kaki kok? Pakai tangan. Kalau di media digital berarti bisa buat di Photoshop, PowerPoint, Canva. Sementara yang kalian mau buat tuh di Canva. Ya. Yang kayak berikut, yang ke-7, menentukan ukuran dan media. Di situ udah ada bilang ukuran A3 tuh yang pas, supaya bisa dilihat dari jarak jauh. Tapi sebentar tuh kan kita kan tidak mungkin harus print. Nah, jadi sesuaikan saja dengan kalian punya HP. Yang penting judul harus huruf besar. Kata mana yang kata persuasif, sama harus besar. Ya, itu tuh yang supaya orang dari jauh juga bisa lihat. Sudah. Yang ke-8, dia bilang setelah itu, setelah kita sudah tentukan ukuran segala macam, sekarang kita mulai masuk dalam menyusun poster. Susun yang sudah kita mulai dari kita baca tuh ya, kita kalau sudah gambar sudah mantap, ini warna sudah rapi dan harmonis, berarti kita mulai susun sudah. Dan di situ ada bilang pastikan tidak ada kesalahan penulisan atau informasi yang kurang tepat.
Jadi sebentar, kalian buat poster, jangan tambah-tambah. Boleh tambah kalimat, tapi usahakan itu kalimat jangan keluar dari itu teks yang sebentar kalian baca, yang sudah ibu guru siapkan itu. Bisa? Bisa. Yang langkah yang terakhir adalah mencetak dan publikasikan poster. Cetak, sebentar kita sudah sampai cetak ya. Nanti cetaknya kalian kumpul di pertemuan minggu depan. Sebentar kalian presentasi saja. Di sini ada contoh gambar poster ya. Yuk sehat dan bahagia dengan pangan lokal. Ini yang dia punya bahasa. Ini bahasa apa? Bahasa ajakan. Kita lanjut. Sekarang kita masuk dalam mendesain proyek. Pembelajaran kali ini adalah akan melaksanakan proyek yang akan dikerjakan dalam bentuk kelompok. Tema telah ibu guru sediakan. Kalian akan menuangkan ide dan kreativitas kalian untuk mengaplikasikan teori tentang poster dalam bentuk nyata. Sekarang sudah saatnya untuk kita diskusi. Ini kalian sudah duduk dalam kelompok ya? Ya. Ibu guru bagi LKPD. Ada dia punya petunjuk di situ tuh. Kalian baca petunjuk yang ada. Kalau kalian tidak mengerti silakan tanya. Di sini petunjuk yang pertama dia bilang, bacalah teks yang berjudul Dari Padi ke Beras Analog. Teks tersebut akan menjadi inspirasi atau ide bagi poster yang akan Anda buat. Silakan berdiskusi dengan teman satu kelompok untuk merumuskan apa permasalahan pokok yang ada di dalam teks. Jadi, sebentar kalian baca ini teks dalam kelompok nih. Ini kerja kelompok, jadi tolong partisipasi semua. Karena seperti biasa, ibu guru akan ambil nilai diskusi juga. Teksnya ada, kalian baca. Di belakangnya ada barcode. Kalian yang kalau pemalas baca bisa scan barcode, nonton. Teks yang sama. Setelah itu, sebelum kalian kerja, ibu guru mau omong dulu, kita susun dia punya jadwal pembuatan dulu. Ini karena poster, jadi kalian dalam kelompok ini bagi-bagi. Kalian ada, misalkan kelompok sini ada 5 orang. Kalian bagi siapa yang di bagian baca ini teks. Dari jam berapa ke jam berapa. Tapi harus habis dalam ini waktu. Terus siapa yang di bagian menentukan dia punya masalah. Siapa yang di bagian desain dia punya gambar. Terus siapa yang di bagian kalimat-kalimat yang diambil untuk menjadikan poster. Terus siapa yang di bagian desain dalam Canva. Setelah itu silakan bekerja. Semua ada bawa HP, bisa keluarkan dan gunakan. Silakan. Ingat diskusi. Bagi sudah, siapa yang bagian baca? Novi berbagi, Mario di bagian apa begitu, Richard di bagian apa. Terus siapa yang bagian desain? Setelah ini masing-masing mempertanggungjawabkan apa yang kalian sudah kerja. Tolong kerja sebaik-baiknya. Kerja berdasarkan langkah-langkah yang tadi tuh. Di sini siapa yang bagian baca? Oh, Agustinus bagian baca. Satu Devan yang bagian baca. Kamu siapa yang baca? Lo bagian baca? Ada yang tidak mengerti bisa tanya. Di sini apa membaca? Kopas sekali ya. Sebentar masing-masing bertanggung jawab atas dia punya hasil kerja ya. Karena sebentar pasti ada teman-teman yang bertanya. Ibu harap semua harus bertanya. Semua kelompok ada dia punya perwakilan untuk bertanya.
Tapi semua punya hasil tuh, print kasih ibu guru. Jangan pakai kata panjang-panjang. Ingat sebentar, tolong pertanggungjawabkan hasil kalian sebaik-baiknya. Kelompok mana semua dekat selesai? Oh belum Kalian sekarang untuk IT itu kalian lebih hebat dari Bapak Ibu guru dong. Betul kok salah? Betul. Kalau kelompok ada yang sudah selesai bisa kirim nanti di grup kelas kita untuk kita presentasi. Kalau sudah bisa kirim. Yang sudah bisa kirim, sebentar kita ada ulangan. Ibu cek dulu. Kelompok sini sebentar apa yang moderator? Novi. Kelompoknya Chelsea? Pascalia. Kelompoknya Dina? Kelompoknya Novi? Obo. Kelompoknya Ella? Ella. Sudah semua Silakan presentasi dengan penuh percaya diri dan tanggung jawab. Ibu panggil kelompoknya. Di sini ada nama kontak Chelsea. Silakan maju di depan. Salam. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kelompok kami. Di sini kami akan mempresentasikan hasil kerja kami. Sebelum itu saya memperkenalkan nama anggota kelompok saya. Saya sendiri Pascalia Weni Brimu. Dan saya tadi telepon dulu. Dan saya Vincent Pereira. Dan saya Mirna Makoni. Dan saya Desa Tiasia. Kesempatan saya berikan kepada Wematur. Baik, di sini tugasnya diberikan kepada guru tentang membuat poster dengan judul beras analog. Yang pertama kita perlu ketahui apa itu beras analog. Nah, teman-teman semua, beras analog adalah beras yang dibuat dari bahan selain padi, tetapi dapat ditanam menjadi nasi. Nah, di sini ada manfaat. Teman-teman bisa lihat di slide di depan. Manfaatnya ada 5. Yang pertama, mengandung kalori tinggi. Yang kedua, mengandung serat tinggi. Yang ketiga, sumber antioksidan yang baik. Yang keempat, mengandung vitamin B kompleks. Yang kelima, kaya akan mineral penting. Nah, kandungan gizinya ada 3, teman-teman bisa lihat di depan. Yang pertama 77,42 karbohidrat, yang kedua 12,4 kadar air, yang kelima 5,79 protein. Apakah ada pertanyaan? Ada. Terima kasih kesempatannya. Jadi saya mau bertanya, dalam poster tersebut mengapa tidak menggunakan kalimat persuasif atau kalimat ajakan? Baik, karena di sini kami diminta untuk menjelaskan apa itu beras analog, manfaat, dan juga kandungan gizi dalam beras analog. Masih ada pertanyaan lagi? Sekian dari presentasi kami. Shalom. Kelompoknya Bentus. Salam. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada kami kelompok 1. Ini kami akan mempresentasikan hasil proyek poster kami. Sebelum itu, perkenalkan saya Tina Sone. Saya Baik, di sini kami membuat poster tentang beras analog. Mari beralih ke beras analog. Sebelum itu kita perlu tahu apa itu beras analog. Beras analog adalah beras yang terbuat dari bahan selain tadi, tetapi dapat ditanam menjadi nasi. Ada 6 manfaat beras analog. Yang pertama, kalori yang tinggi. 2, serat yang tinggi. Sumber antioksidan. 4, mengandung vitamin B kompleks. 5, kaya akan mineral penting. Dan yang terakhir, tidak mengandung gula. Ada 3 kandungan gizi tentang kandungan gizi beras analog. Yang pertama, 77,42 gram karbohidrat, 12,4 gram kadar air, dan 5,78 gram protein. Di sini kami mengambil 3 contoh gambar tentang beras. Ada beras
dan juga ada ubi, dan gambar terakhir ada juga jagung. Ramal. Tadi kan kalian membahas tentang beras analog. Tetapi kenapa dalam gambar tersebut kalian taruh umi? Oh, kenapa jadi taruh ini? Sedangkan dijelaskan tentang beras. Baru. Kami akan menjawab, karena kaya akan serat dan protein dan juga kaya akan seperti karbohidrat kompleks, vitamin B2 dan vitamin C. Bagaimana pas? Pas. Baik, jika tidak ada lagi, sekian presentasi dari kami. Terima kasih. Salam. Salam. Kelompoknya dulu sih maju sah. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada kami untuk mempresentasikan hasil ini. Sebelum itu, perkenalkan, nama saya adalah Sofia Larang. Saya Omia Dinamika dan saya Desi Maukan. Ya, silakan. Judul poster, kamu nanya bertanya-tanya tentang apa itu beras analog jagung. Pengertian dari beras analog jagung. Apa itu beras analog? Beras analog adalah beras pilihan atau alternatif pengganti beras pilihan biasa. Bentuknya mirip beras padi, tapi terbuat dari bahan pangan lain, misalnya jagung. Kandungan gizi. Berdasarkan uji kandungan gizi, terdapat 100 gram beras analog jagung, terdapat 77,42 karbon, 12,4 kadar air, 10,34 serat pangan, dan 5,78. Sedangkan yang di samping itu merupakan gambar toko beras analog Profesor Slamet Indonesia. Baik, jika ada pertanyaan dari teman-teman, kami akan menjawab. Baik, di sini kami akan bertanya, mengapa kalian menggunakan kalimat kamu nanya kamu berubah gitu? Terima kasih untuk pertanyaannya. Alasannya karena kami menggunakan kalimat ini karena ini merupakan contoh dari kalimat persuasif yang bertujuan untuk mengajak para pembaca untuk dengan bertujuan untuk mengonsumsi beras analog tersebut. Baik, masalah lagi. Mengapa jagung dapat digunakan sebagai pengganti beras? Karena jagung sendiri mengandung karbohidrat yang tinggi. Dalam artian ini, jagung dapat menggantikan beras sebagai sumber makanan pokok. Baik, sekian dari presentasi kami. Shalom. Shalom. Baik, shalom ibu guru dan teman-teman. Shalom. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada kami. Kami di sini akan mempresentasikan hasil proyek poster kami. Sebelum itu saya akan memperkenalkan anggota kelompok saya. Saya sendiri yang membuat ada Peggy. Saya Richard Ferry. Saya Marini. Saya Pertama. Dan saya Novita Mau. Kesempatan diberikan kepada pemateri. Baik, ini kita akan mempresentasikan tentang keajaiban nutrisi dalam satu suap beras analog, si pengganti beras padi. Yang pertama, awal mula. Penemu beras analog ialah Profesor Slamet Budijonto. Diciptakan beras dari keprihatinan terhadap ketergantungan masyarakat Indonesia. Dari keprihatinan itu, Profesor Slamet mengembangkan beras tiruan dari jagung. Yang kedua, bentuk. Seperti halnya mie analog, berbentuk mirip beras padi, tetapi terbuat dari bahan pangan sumber karbohidrat lain yang tumbuh melimpah dalam lokal, misalnya jagung dan singkong. Yang selanjutnya ada kandungan gizi. Berdasarkan isi kandungan gizi yang dilakukan dalam 100 gram beras analog, jagung terdapat
77,42 karbohidrat, 12,4 kadar air, 10,34 serat pangan, 5,78 protein, dan menariknya lagi produk ini tidak terdeteksi adanya kandungan gula. Selanjutnya ada kelebihan yang lainnya. Beras analog memiliki tekstur yang empuk, sangat mirip dengan nasi putih dan rasanya khas, yaitu hambar dan tidak ada kesan manisnya. Melalui beras analog ini, masyarakat juga mengenal lebih dalam tentang jenis makanan pangan lokal selain beras padi yang lebih menyenangkan. Baik, sekian diskusi kami. Jika ada pertanyaan dari kelompok lain, berikan disimak. Karena waktu, jadi Ibu minta cuma 1 orang saja yang bertanya. Tolong bertanya dengan serius. Mengapa kalian tidak menggunakan kalimat persuasif atau kalimat ajakan dalam poster tersebut? Untuk poster tersebut kami tidak menggunakan karena Lupa. Baik, sekian presentasi kami. Shalom. Salam. Kelompok yang berikut. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan oleh kelompok kami untuk presentasikan hasil proyek poster kami. Sebelum itu, perkenalkan nama kami. Nama saya Mama Marina. Saya berasal dari Sumber. Saya di Dasar Sekolah Bangil. Saya di Panjepan. Pendapat adalah ingin makan sehat atau lebih bahagia, beras analog aja. Kelebihan dalam kandungan gizi adalah 100 gram beras analog jagung terdapat 77,42 karbohidrat, 12,4 kadar air, 10,3 gula. Kelebihannya adalah memiliki tekstur yang empuk, mirip nasi putih, rasa yang khas, tak ada kesan manis dan beraroma dalam. Mungkin ada pertanyaan dari teman-teman? Ini juga 1 kelompok saja yang bertanya. Atau 1 orang saja yang bertanya. Bentus. Mengapa beras analog lebih sehat daripada beras padi? Baik, beras analog lebih sehat dari beras padi karena komposisi yang dibuat, misalnya karbohidratnya berapa, proteinnya berapa, ada lagi ditambah dengan vitamin-vitaminnya. Sekian dari presentasi kami. Salam. Ya, salam. Tepuk tangan untuk semua dulu. Ya, terima kasih untuk kelima kelompok yang presentasi. Semuanya bagus-bagus ya. Hanya di sini Ibu Guru ada catatan sedikit. Ada 2 kelompok yang sudah terlalu bagus dan ada 3 kelompok yang agak bagus dan bagus. Untuk kelompok 2 itu tadi tuh teman dong ada tanya bilang kenapa jadi tidak pakai bahasa persuasif. Dan tadi teman kalian Chelsea jawab bilang kami diminta. Sebenarnya itu bukan Ibu Guru yang minta itu kalian yang punya hasil kreasi dari setelah kalian baca itu teks. Kelompok 3 juga tadi tidak ada dia punya bahasa persuasif. Dan ingat kalau satu waktu Ibu Guru suruh kalian lagi atau kalian mengaplikasikan di kehidupan kalian sehari-hari, jangan lupa hal-hal tersebut karena itu merupakan hal-hal penting dalam menyusun sebuah poster. Tepuk tangan lagi dulu. Kita ice breaking dulu. Semua berdiri di tempat. Ice breakingnya adalah clap, boom, pen. Kalian 2 orang taruh 1 pena di kalian punya depan. Nah, Ibu bilang clap berarti tepuk, boom berarti tepuk meja, pen berarti ambil. Jadi semoga berdiri, tapi pendengarannya masih bagus, konsentrasinya masih bagus. Kita mulai. Clap, clap, pen. Hampir di belakang hampir. Ulang. 1, 2, 3, boom. Clap, clap, boom, clap, pen. Terima kasih, silakan duduk. Hampir 30% jadi
konsentrasi itu terganggu. Mungkin karena waktu sekarang menunjukkan pukul 12:30. Ya. Kita masuk dalam, kira-kira siapa yang bisa menyimpulkan dari apa yang telah kita pelajari di hari ini? Ibu guru minta 1 orang saja. Yang laki-laki bisa? Oh, Dulce. Ya, silakan. Terima kasih yang saya dapatkan dari pada hari ini. Yang pertama yaitu tentunya menambah wawasan baru atau pemahaman baru mengenai bagaimana caranya membuat poster, Ya. serta dapat memanfaatkannya, yaitu menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Ya. Terima kasih Kakak Dulce. Kakak Dulce bilang ini menambah pemahaman baru, terus itu ada punya manfaat juga Ibu rasa semua dapat memahami dengan baik apa yang telah kita pelajari. Sekarang kita ulangan dulu. Ulangannya Ibu Guru sudah kirim link. Di situ hanya ada 5 nomor. Silakan dibaca dan jawab. Itu teksnya panjang-panjang, jadi tolong baca dengan baik-baik. Sudah kok? Sudah? Gampang? Gampang toh? Sudah, nah taruh HP, lihat tidak panik. Di sini ada refleksi. Ibu guru mau tanya, kita berefleksi ya. Kira-kira apa yang kalian sudah pelajari hari ini? Cara membuat poster, apalagi? Langkah-langkah membuat poster. Apalagi? Oke. Yang ke berikut, apa yang paling Anda sukai dari pembelajaran hari ini? Yang paling kalian sukai apa? Hah? Omong kuat kok, bisa menggunakan HP bisa menggunakan HP dalam pembelajaran. Oke, yang ke berikut. Apa yang belum Anda pahami pada pembelajaran hari ini? Semua sepaham? Betul? Semoga nanti ulangan semester tidak ada yang salah. Bisa? Ya, jadi apa yang tadi kalian telah pelajari hari ini, Ibu Guru minta kalian tetap belajar, dan apa yang kalian sudah pelajari hari ini kalian bisa aplikasikan nanti di kalian punya kehidupan sehari-hari, baik di rumah, di kehidupan masyarakat, dan juga di mana saja kalian berada. Keberhasilan ada di kalian punya tangan, tidak ada di orang lain punya tangan. Desvance punya keberhasilan tidak ada di Mario punya tangan. Chelsea punya keberhasilan tidak ada di Nofrida punya tangan. Oleh karena itu Ibu Guru terus mengajak kalian untuk tetap belajar, dan belajar jangan menunggu guru. Apalagi sekarang di ini sekolah nih, semua tempat sudah ada wifi. Berarti ketika kalian dalam kelas, guru belum masuk, buka-buka HP, bukan untuk main Facebook dan lain-lain, tetapi belajar pelajaran-pelajaran. Sesuai dengan informasi tadi, bahwa ini kita punya materi terakhir untuk bab pertama. Minggu depan, hari Rabu, kita masuk di materi yang baru, yaitu materi tentang berita. Tujuan pembelajarannya adalah kita disuruh menentukan informasi aktual dan faktual dalam berita. Ibu Guru harap semua hadir. Bisa? Bisa. Nanti ini materi nih, nanti kalian juga disuruh untuk menjadi pembawa berita. Itu juga nanti ada di materi praktik. Kita akan menutup pembelajaran kita hari ini. Ibu Guru minta 1 siswa lagi untuk berdoa. Siapa? Chelsea. Chelsea ini hari Teman-teman semua, sebelum kita mengakhiri pembelajaran kita, mari kita satu doa. Kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas perlindungan-Mu. Kami sudah belajar dari awal, pertengahan, hingga akhir, berjalan dengan baik. Ini tiba saatnya kami akan mengakhiri pembelajaran kami.
dan kami akan pulang. Untuk itu kemarin menuntun kami, menjaga kami supaya kami bisa pulang ke rumah kami masing-masing dengan keadaan selamat. Berkati Ibu Guru juga sudah mengajar kami, Engkau mari memberkati dia supaya pada minggu depan dia bisa kembali untuk mengajar kami. Ini doa harapan kami kepadamu, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Terima kasih Kakak Chelsea. Siap.